Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mahasiswa di seluruh Indonesia. Kita berjumpa kembali di acara video podcast Wisnu Solution. Di episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah posisi yang diwajibkan bagi perusahaan alat kesehatan, baik itu manufaktur maupun distributor. Jabatan apa itu? Mari kita bahas bersama. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik subscribe, like, dan share, serta aktifkan lonceng untuk mendapatkan informasi-informasi terupdate dari Wisnu Solution. Bersama saya, Wisnu Adi. Pekerjaan adalah sesuatu yang diimpi-impikan oleh semua fresh graduate, terutama fresh graduate di bidang teknik biomedis. Banyak posisi atau jabatan di sebuah perusahaan alat kesehatan yang bisa kita bahas satu persatu, tetapi pada episode kali ini saya akan membahas sebuah jabatan atau sebuah profesi yang terbilang cukup penting. Kenapa saya bilang cukup penting? Karena nanti semua perusahaan alat kesehatan di Indonesia itu mewajibkan adanya satu posisi ini, dan itu diperkuat oleh landasan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Posisi ini adalah yang disebut dengan PJT atau disebut juga dengan menanggung jawab teknis. Mari kita bahas satu persatu tentang apa dan bagaimana penanggung jawab teknis tersebut. Penanggung jawab teknis atau disingkat PJT pada sebuah perusahaan alat kesehatan adalah tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang alat kesehatan dan bertanggung jawab terhadap aspek teknis, aspek mutu, keamanan, dan kelaikan dari alat kesehatan yang diproduksi, diimpor, dan didistribusikan oleh perusahaan. Posisi atau jabatan PJT ini adalah sebuah jabatan atau posisi yang cukup strategis. Kenapa cukup strategis? Karena ini wajib dimiliki oleh setiap satu industri alat kesehatan atau produsen. Yang kedua, wajib dimiliki oleh perusahaan distributor. Yang ketiga, wajib juga dimiliki oleh perusahaan importer alat kesehatan. Jadi posisi ini cukup menjanjikan. Dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan tadi itu diatur di dalam peraturan perundangan, diantaranya yaitu Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes nomor 14 tahun 2021, yaitu tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan. Yang kedua yaitu adalah Permenkes nomor 62 tahun 2017 tentang izin edar alat kesehatan diagnostik in vitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga. Dan yang ketiga adalah Permenkes nomor 1189 garis miring Menkes garis miring per garis miring 8 tahun 2010 tentang produksi alat kesehatan dan atau perbekalan kesehatan rumah tangga. Jadi berdasarkan ketiga perundangan ini, maka setiap perusahaan alat kesehatan, entah itu produsen atau manufaktur, entah itu distributor ataupun importer, semua wajib memiliki posisi yang disebut sebagai PJT. Lalu apa tugas dan tanggung jawab utama seorang PJT? Kita bahas tugas dan tanggung jawab seorang PJT untuk lingkup industri manufaktur atau produsen. Tugas dan tanggung jawab PJT di bidang ini adalah yang pertama yaitu mengawasi proses produksi agar sesuai dengan yang namanya Good Manufacturing Practices atau GMP. Atau bahasa Indonesianya disebut dengan CPAKB atau cara produksi alat kesehatan yang baik.
Kemudian yang kedua adalah menjamin mutu produk alat kesehatan tersebut sebelum dijual atau diedarkan. Yang ketiga yaitu memastikan kesesuaian spesifikasi teknis dari alat kesehatan tersebut, yaitu dengan dokumen izin edarnya. Berikutnya yaitu melakukan validasi dan verifikasi terhadap proses alat kesehatan tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan investigasi dan tindakan korektif jika ditemukan ketidaksesuaian atau keluhan dari pelanggan. Kemudian berikutnya yaitu mengkoordinasikan audit internal dan mendampingi audit internal dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu menandatangani dokumen teknis seperti laporan uji mutu, laporan validasi, dan sertifikat pelepasan produk. Dan yang terakhir adalah melakukan pelaporan berkala kepada pimpinan perusahaan dan atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi itu tadi adalah tugas dan tanggung jawab dari seorang PJT untuk di sektor manufaktur. Sementara tugas dan tanggung jawab utama seorang PJT di sektor distributor atau importer yaitu memastikan penyimpanan dan distribusi alat kesehatan sesuai dengan standar Good Distribution Practice for Medical Devices atau disebut dengan GDP-MD. Yang berikutnya yaitu menjamin alat kesehatan yang didistribusikan sesuai dengan izin edar dan tidak rusak ataupun expired. Selanjutnya yaitu melakukan penarikan atau recall jika ditemukan alat kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan. Dan yang terakhir adalah menjadi penanggung jawab dalam audit sarana distribusi. Itu tadi adalah tugas dan tanggung jawab PJT di sektor distributor atau importir. Selain tugas dan tanggung jawab PJT, seorang penanggung jawab teknis juga memiliki kewenangan-kewenangan. Di antaranya yaitu menghentikan sementara proses produksi atau distribusi bila ditemukan ketidaksesuaian teknis. Yang kedua, menolak persetujuan pelepasan produk jika mutu tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu memberikan rekomendasi teknis kepada pimpinan perusahaan terkait tindakan korektif dan preventif. Yang keempat yaitu adalah mengakses seluruh dokumen dan data teknis yang diperlukan untuk menjamin mutu dan kualitas alat kesehatan yang diproduksi. Yang terakhir yaitu menandatangani dan mengesahkan laporan teknis resmi kepada regulator. Lalu bagaimana persyaratan untuk menjadi seorang penanggung jawab teknis? Menurut atau berdasarkan dari Permenkes dan ketentuan dari OSS RBA atau Online Single Submission Risk Based Approach, penanggung jawab teknis harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah persyaratan pendidikan. Dilihat dari persyaratan pendidikan, seorang PJT itu harus minimal sarjana S1. Sarjana S1 di bidang apa saja? Di bidang teknik biomedis, di bidang teknik elektromedis, di bidang teknik fisika atau instrumentasi, kemudian S1 farmasi, S1 kimia atau bioteknologi atau teknik kimia, dan yang terakhir adalah kesehatan masyarakat, khusus bidang PKRT. Kemudian persyaratan di bidang pengalaman, yaitu memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang produksi, distribusi, atau pengujian alat kesehatan. Berikutnya, pernah mengikuti pelatihan CPAKB atau GDB-MD atau CDAKB
Dan yang terakhir pernah mengikuti pelatihan quality management. Tetapi hal ini tidak mutlak dipersyaratkan secara ketat, karena melihat dari kondisi dan situasi di masing-masing perusahaan alat kesehatan tadi. Ada fresh graduate yang cukup berbekal pengalaman mengikuti pelatihan CPAKB, itu bisa diterima juga. Ada yang memang mensyaratkan pelatihan CPAKB dan ada pelatihan Quality Management System seperti ISO 13485. Perusahaan memang lebih menyukai seperti itu, tetapi tidak seluruh perusahaan mensyaratkan seperti itu. Cukup dengan pelatihan CPAKB atau CDAKB, perusahaan sudah bisa menerima. Dan yang terakhir yaitu adalah persyaratan administratifnya, yaitu adalah terdaftar dalam struktur organisasi perusahaan. Kemudian yang kedua adalah memiliki surat pengangkatan sebagai PJT yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan. Yang ketiga yaitu memiliki surat pernyataan kesediaan menjalankan tanggung jawab teknis. Dan yang terakhir adalah nama PJT tercantum dalam perizinan OSS dan registrasi Kementerian Kesehatan atau disebut dengan e-Regalkes. Nah, dari uraian yang sudah saya sampaikan di atas tadi, ternyata bahwa PJT memiliki peran yang sangat penting di sebuah perusahaan alat kesehatan. Kenapa peran PJT ini menjadi sangat penting? Karena PJT adalah penjamin akhir dari mutu dan keamanan alat kesehatan. Tanpa adanya PJT yang memenuhi syarat, perusahaan tidak dapat memperoleh izin produksi atau izin distribusi alat kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan bisa mencabut izin edar atau izin usaha jika terbukti PJT tidak memenuhi kualifikasi atau PJT tidak melaksanakan tanggung jawab teknisnya dengan benar. Nah, untuk menjadi seorang penanggung jawab teknis, maka pada saat kalian melamar pekerjaan akan sangat menguntungkan bagi Anda jika Anda berbekal dengan sertifikat keahlian tertentu. Nah, sertifikat keahlian apa saja toh yang dibutuhkan oleh seorang PJT? Mari kita lihat bahwa jenis sertifikat keahlian yang dibutuhkan oleh PJT di sektor manufaktur atau di sektor produsen itu ada 3. Yang pertama adalah sertifikat CPAKB atau cara pembuatan alat kesehatan yang baik. Ini wajib dimiliki oleh PJT di sektor manufaktur. Ya. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Materi pelatihannya biasanya meliputi adalah prinsip Good Manufacturing Process atau GMP. Kemudian yang kedua berisi tentang validasi dan verifikasi proses produksi. Yang ketiga yaitu quality control atau audit mutu. Dan yang keempat adalah dokumentasi teknis alat kesehatan. Itu yang harus dimiliki di materi, maksud saya yang dilatihkan di CPAKB. CPAKB ini merupakan syarat utama untuk mengajukan izin industri alat kesehatan. Jadi prinsipnya sebuah perusahaan alat kesehatan untuk mengajukan izin produksi atau izin industri alat kesehatan itu membutuhkan seorang penanggung jawab teknis yang memiliki sertifikat CPAKB. Jadi bisa terlihat betapa pentingnya peran PJT di sini. Yang kedua yaitu adalah sertifikat ISO 13485 tahun 2016. Apa dan bagaimana ISO ini? ISO ini sebenarnya berisi tentang awareness atau internal auditor. Ya,
Ini disarankan untuk meningkatkan kompetensi. Jadi selain CPAKB, nantinya kalian bisa membekali diri dengan sertifikat ISO 13485. ISO ini atau sertifikat ini dikeluarkan oleh lembaga pelatihan yang terakreditasikan atau IRCA. Materi pelatihannya meliputi apa saja? Untuk sertifikat ISO 13485 ini, materi pelatihannya meliputi Quality Management System khusus untuk alat kesehatan. Yang kedua adalah audit internal dan penanganan ketidaksesuaian. Dan yang ketiga adalah materinya yaitu tentang risk management atau ISO 14971. Dan yang terakhir yaitu sertifikat pelatihan validasi dan kalibrasi alat kesehatan. Ini direkomendasikan juga untuk perusahaan atau PJT pada industri atau manufaktur alat elektromedis, ya. Beberapa alat itu memang harus dikalibrasi dan kalian harus punya sertifikat pelatihan validasi dan kalibrasi. Ini dapat diperoleh dari lembaga seperti Balai Besar Laboratorium Kesehatan atau BPLK, kemudian juga bisa diperoleh dari Pusdiklat Kemenkes atau dari asosiasi profesi yaitu IP, Kakeslab, dan lain sebagainya. Berbekal 3 sertifikat ini, maka karir PJT kalian itu bisa sangat melesat. Nah, untuk sertifikasi PJT di bidang distributor atau importer itu apa saja? Yang pertama yaitu kalian bisa melengkapi diri dengan sertifikasi CDAKB atau cara distribusi alat kesehatan yang baik. Ini juga dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan sertifikatnya, dan ini wajib dimiliki oleh perusahaan-perusahaan distribusi alat kesehatan atau importer. Materinya meliputi apa saja? Yang pertama yaitu prinsip distribusi alat kesehatan yang baik. Kemudian yang kedua adalah penyimpanan dan transportasi sesuai dengan standar. Yang ketiga adalah manajemen keluhan dan recall. Dan yang terakhir adalah dokumentasi dan traceability produk. Kemudian yang kedua yaitu sertifikat tentang pemahaman regulasi alat kesehatan atau regulatory affairs training. Ini biasanya disarankan untuk perusahaan importer. Materi pelatihannya meliputi apa saja, yaitu prosedur registrasi alat kesehatan atau e-Regalkes. Kemudian juga yang kedua, ketentuan izin edar, sertifikat TKDN, dan pelabelan. Kemudian yang terakhir adalah audit dan inspeksi sarana distribusi. Biasanya untuk di sektor ini itu ada sertifikasi yang cukup penting untuk bekal kalian, yaitu bagaimana sebuah alat kesehatan itu didistribusi secara lokal maupun secara internasional. Yang ketiga yaitu sertifikasi Sistem Mutu ISO 9001 atau ISO 13485, itu opsionalnya ya. Yaitu berguna jika perusahaan ingin mengikuti tender alat kesehatan atau prosedur ekspor. Kemudian menunjukkan bahwa PJT itu memahami sistem manajemen mutu internasional. Nah, itu tadi adalah informasi mengenai posisi atau jabatan sebagai penanggung jawab teknis di bidang alat kesehatan. Saran saya, bertindaklah secara strategis, dalam artian bahwa untuk mempersiapkan diri kalian melamar pekerjaan, maka bekali diri Anda tidak hanya dengan ijazah, tetapi juga dengan sertifikat keahlian. Sertifikat keahlian yang utama jika Anda adalah lulusan dari teknik biomedis dan ingin bekerja di sektor industri,
maka yang utama adalah sertifikat CPAKB atau CDAKB. Kemudian lengkapi juga dengan sertifikat tambahan yaitu ISO 13485. Semoga ini menjadi informasi yang sangat penting bagi kalian. Semoga ini bisa membantu kalian untuk mempersiapkan diri, bisa memperoleh pekerjaan yang baik, karena dengan bekal sertifikat CPAKB atau CDAKB, value kalian, nilai kalian itu menjadi tinggi. Nilai tawar kalian menjadi tinggi. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel Wisnu Solution dengan cara klik like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng, serta komen jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada saya. Demikian, saya Wisnu Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.